Kemudian Nabi SAW juga selain memiliki fisik yang sempurna, maka beliau juga memiliki akhlak yang sempurna. Jadi ini sangat luar biasa. Sudah gagah, fisiknya kekar, ya. Kemudian dikemas lagi dengan akhlak yang mulia. Akhlak ini tata krama, tatapan mata, ucapan lisan, jangkauan tangan, langkahan kaki, semuanya diikuti dengan tata krama. Semuanya diikuti dengan tata krama. Jadi ini juga perlu digarisbawahi karena Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, kau memiliki akhlak yang luar biasa sempurna. Luar biasa sempurna ya, yang sangat mulia. Di antara ciri akhlak Nabi SAW adalah penyampaian Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita tahu orang yang paling mengenal seorang laki-laki adalah istrinya kalau sudah menikah. Begitu pula orang yang paling mengenal seorang istri perempuan adalah suaminya. Karena banyak orang subhanallah pada saat sama teman-temannya di luar, mereka akhlaknya luar biasa. Santun, ngobrol, baik, tapi di dalam rumahnya amburadul semuanya. Kata-kata kasar, suka kurang ajar, suka baik hal yang buruk. Mereka lupa kalau Allah Subhanahu wa taala menilai dalam segala keadaan. Kita sendiri saja Allah tetap menitipkan malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Dan akhlak ini adalah perintah utama dalam agama. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus justru untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masuk dalamnya jujur, amanah, tanggung jawab, merendah, tawadhu, itu. Itu semua masuk di dalam ya, konsep yang dimaksudkan tadi dalam masalah ini. Nabi SAW ya, memiliki akhlak yang mulia ini juga disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari, pertanyaan sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata mereka, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jujur kepada kami, sampaikan. Di luar kami tahu luar biasa Nabi. Di rumah bagaimana? Istri yang kadang-kadang pasti akan tahu suka dukanya suami. Bagaimana dia kalau bangun tidur, bagaimana dia kalau lagi sumpah, bagaimana dia kalau lagi senang. Manusiawi, kadang-kadang ada orang subhanallah mungkin keluar kata-kata yang kasar ya, pada saat dia lagi marah misalnya. Tapi ini Aisyah memberikan kesaksian radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Kalau Nabi SAW susah saya gambarin akhlaknya. Dia seperti Al-Quran berjalan di muka bumi. Udah luar biasa. Contoh yang lain adalah pembantu beliau bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini, kalau Bapak Ibu baca hadis riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, ini adalah pembantu Nabi. Beliau menjadi pembantu di rumah Nabi dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Karena ibunya Ummu Hani mengantarkan Anas mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya sudah hibahkan buat Anda. Silakan, biar dia membantu Anda saja. Maka luar biasa karena niat yang baik ini Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat perawi hadis yang paling banyak. Karena memang dia tinggal dengan Nabi SAW. Dia 10 tahun jadi pembantu dari umur 9 sampai 19 tahun. Hajat pribadinya Nabi Anas bin Malik yang lakukan. Maka kata Anas bin Malik, saya bekerja dalam hadis Bukhari 10 tahun di rumah Nabi SAW, belum pernah satu kali pun saya temukan Nabi SAW berkata kasar baik pada istri-istrinya ataupun pembantunya. 10 tahun nggak pernah. Bedakan antara tegas sama keras. Keras haram dalam agama, nggak boleh. Ini yang dimaksud tidak pernah keras. Tegas lain, tegas itu gini, saya suka, saya nggak suka, saya mau, saya nggak mau. Itu tegas namanya. Itu nggak masalah. Tapi yang dimaksudkan sini adalah keras. Keras itu kelihatan dari melototnya mata, kasarnya kata-kata, melayangnya tangan, melayangnya kaki. Ini semua adalah kasar namanya. Dan ini kata Nabi SAW, al-mu'minu laisa bil badhi, ya, walal fahish. Orang mukmin itu bukan orang yang kasar dan orang yang suka berbuat keji, curang sama orang, zalim. Itu bukan sifat orang mukmin. Nabi SAW contoh daripada akhlaknya yang mulia adalah bagaimana beliau selalu memberikan salam kepada anak kecil dan orang dewasa, selalu memenuhi kebutuhan siapapun yang meminta kepada beliau. Sampai pernah beliau lagi duduk punya beberapa kurma, keranjang kurma yang dibawa oleh beberapa sahabat, hadiah untuk Nabi SAW. Beliau taruh di masjid, lalu datanglah orang-orang miskinnya Ansar dan Muhajirin minta, Nabi SAW berikan.
kurma dibagi, ada harta dirham, dinar dibagi, sampai habis. Ternyata masih ada yang minta. Lalu Nabi SAW bersedih, kelihatan wajah beliau sedih, karena nggak bisa memberi, nggak ada lagi. Lalu Umar bin Khattab di sebelahnya berkata, ya Rasulullah, mertuanya, sahabatnya, nggak ada kewajiban anda paksakan diri. Udah selesai, udah dikasih depan mata kita tadi, anda menghabiskan semuanya, gitu kan? Ini habis semuanya dikasih, berarti sudah selesai. Kalau nggak ada gimana? Nabi SAW diam aja, nggak nyaut. Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi SAW, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah anak mantu Nabi. Beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya masih punya beberapa dirham, dikeluarkan dari kantongnya. Silakan anda kalau mau sedekahin. Kata Nabi SAW dengan senyum, dengan gembira, dikasih ke orang itu semuanya. Lalu beliau mengatakan, bihadza umirtu, beginilah saya diperintahkan. Artinya kalaupun sampai harus maksakan diri dalam bersedekah nggak masalah, gitu kan. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW, tidak pernah nolak. Sampai pernah ada satu orang Badui asli padang pasir dari belakang Gunung Uhud masuk Islam satu suku gara-gara kebaikan Nabi SAW, memberi. Disebutkan dalam hadis Bukhari, telah datang seseorang dari Badui, dari padang pasir di belakang Gunung Uhud, tidak jauh, gitu kan. Belum masuk Islam nih, masih menyembah berhala. Lalu kemudian datang kepada Nabi SAW, Nabi kebetulan lagi ngatur domba-domba beliau dari harta rampasan perang. Maka orang ini bilang, hai Muhammad, saya dengar bahwasanya kau mengajarkan ajaran yang menyuruh orang yang mampu memberi kepada orang yang miskin. Saya ini orang miskin di kaum saya lihat kamu punya domba banyak, berikan kepada saya 1 ekor saja. Kata Nabi SAW, kau lihat ini domba-domba? Dia bilang iya, ambil semuanya. Semuanya nih, puluhan kambing ini ambil semua. Orang itu sampai bilang, hai Muhammad, jangan olok-olok saya. Kata Nabi SAW, tidak, buat kamu semua, silahkan. Orang itu pun mengambil semuanya domba tersebut, dia bawa pulang ke kaumnya. Baru tiba di pintu gerbang sukunya, dia teriak, wahai kaumku, berimanlah pada Muhammad, karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita susah, karena saling bantu-membantu. Dan itulah Islam, ajaran dari langit, Allah yang perintahkan. Maka lihat bagaimana akhlak Nabi SAW dalam memberi. Nah, ini harus dijadikan sebagai pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kita kadang-kadang subhanallah kalau memberi ada 1000 tua, 1000 baru, 1000 tua yang dimasukin di celengan masjid, 1000 tua yang dikasih orang miskin. Seakan-akan tidak tahu hukum. Kalau kita memberi orang miskin, dia dapat maslahat dunianya, kita dapat maslahat akhiratnya. Dan Allah yang di langit akan membalas kita sesuai dengan kadar pemberian kita. Berikan 1000 tua, Allah juga akan batasi rezekinya. Beda dengan kalau orang kasih 1000 baru, atau bahkan 100.000, atau bahkan 1 juta, atau bahkan hilangkan kesusahan muslim itu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengeluarkan satu muslim dari satu masalah hidupnya, diselesaikan, maka Allah akan membantu dari masalah-masalah yang dihadapin pada hari kiamat. Juga ada satu pendeta Yahudi masuk Islam di tangan Nabi SAW justru karena akhlak beliau. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, bahwasanya Nabi SAW pernah berhutang dengan satu pendeta Yahudi. Tapi Nabi SAW sepakat akan dibayar. Beliau punya sebenarnya mertua Abu Bakar dan Umar punya kemampuan. Ada anak mantu Utsman dan Ali. Utsman apalagi orang kaya raya, tapi beliau termasuk sifatnya tidak mau minta-minta. Dan ini pelajaran untuk para mertua, harus punya adab dengan anak mantu. Nggak boleh segitu kan? Ini biarin mereka itu hidup, gitu kan? Kalau memang mereka membantu, alhamdulillah. Kalau tidak, adab. Nabi SAW lebih pilih utang sama temannya dia. Kebetulan teman dekatnya Nabi SAW orang Yahudi, pendeta. Lalu kemudian Nabi utang, akan dibayar di waktu tertentu. Subhanallah, satu hari Nabi SAW lagi duduk sama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Yahudi ini datang ke masjid. Banyak sahabat tidak kenal siapa Yahudi ini, gitu kan? Maka Nabi SAW menggunakan imamah di kepalanya, ada kain yang nurun dari pundak kanan, sisi kanan beliau, diputar ke pundak kiri. Jadi ada sisa kain di belakang. Orang Yahudi ini datang, berdiri, Nabi SAW lagi duduk, ditarik dari belakang kain imamahnya, kecekik leher Nabi SAW. Belum ngomong, belum apa nih, tiba-tiba nyekik aja dia. Melihat kejadian tersebut, ini di masjid, Nabi lagi duduk melantai, sahabat lagi dengarin ceramah, tiba-tiba digituin. Tentu saja jemaahnya marah lah, gitu kan, otomatis, gitu kan. Jangan Nabi SAW, ustadz aja biasa mungkin orangnya sudah bisa marah, jemaahnya kalau tiba-tiba didatangin mau digebuk. Ini berdiri lagi duduk terus dicekik. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Yahudi ini. Ini udah harus dihilangkan kepalanya. Umar bin Khattab sangat tegas. Lalu Nabi SAW berikan isyarat agar Umar tenang. Dalam kondisi tercekik, Nabi balik ke Yahudi itu lagi berdiri.
Kata Nabi SAW, ada apa wahai Yahudi? Nabi sengaja nggak sebutin namanya supaya nanti tidak disakitin sama teman sahabat-sahabatnya nih. Ada apa wahai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, saya tahu kau dari Quraisy dan Quraisy suka menunda-nunda utang, bayar utang. Bayar utangmu. Kata Nabi SAW, kan belum tiba saatnya. Kesepakatan waktunya ada, belum tiba saatnya. Dia bilang tidak, saya mau kau bayar sekarang. Jadi sudah menghina Nabi, menghina sukunya Quraisy, juga mengatakan kamu harus bayar sekarang, belum tiba waktu. Nabi SAW balik ke arah Umar bin Khattab dan berkata, wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil, kebetulan waktu itu 20 sak, ya 20 sak kurma, cukup banyak. Kata Nabi SAW, ambil 20 sak kurma, berikan kepada Yahudi ini, bayarin utang saya. Nanti Nabi SAW berurusan dengan Baitul Mal, dan tambah 20 sak lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang Anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kau sudah takut-takutin dia. Umar malah yang dihukum oleh Nabi SAW. Karena kalau Nabi SAW masih hidup, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh mengambil sebuah keputusan. Udah Nabi lebih tahu, nggak mungkin. Oh Nabi kekuatan fisiknya 10 orang laki-laki, bisa ngalahin kalau Nabi mau lawan sebenarnya gitu kan. Nanti akan kita dengarkan di mukjizat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa, banyak sekali. Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal diikuti oleh orang Yahudi ini. Umar tinggalin, sudah jengkel betul sama Yahudi ini. Sampai di Baitul Mal, dia lagi siapin 20 sak kurma, Yahudinya diam. Begitu selesai 20 sak, dia mau siapin 20 sak yang kedua, kata Yahudi, wahai Umar, nggak usah kamu siapin 20 sak yang kedua. Kata Umar, saya nggak perlu dengar kamu. Ini perintah Rasulullah SAW, nggak mungkin. Dia bilang, sebentar Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya tidak mau tahu siapa kamu. Karena Umar lagi marah gitu kan. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Namanya ini terkenal sekali pendeta Yahudi yang sudah lama mau masuk Islam nih. Terkenal orang pendeta ini, orang lama masuk Islam. Lalu kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Kenapa kau lakukan itu? Kau tahu Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Nggak mungkin kalian tidak tahu. Kenapa kalian lakukan? Dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya gila, hai Umar? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian di depan kalian. Saya sudah siap menaruh nyawa saya. Ada sesuatu saya lakukan itu sebabnya. Kata Umar, kenapa sebabnya? Memang masuk akal, tidak mungkin dia berani datang, tidak seberani itu kan gitu. Dia bilang, saya sengaja lakukan karena saya telah menemukan ciri Nabi terakhir pada diri Muhammad, semuanya disebutkan dalam Taurat. Tinggal satu yang belum saya buktikan, yang lain semua sudah. Ciri fisiknya, orang tuanya, nasabnya, hijrahnya, semua sudah benar. Tinggal satu, ada dalam Taurat disebutkan ghalaba hilmuhu ghadabu, yang artinya rasa kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Itu ciri Nabi terakhir. Dan tadi Umar, saya sengaja datang nagih utang sebelum waktunya, saya sengaja cekik dia, saya caci maki sukunya Quraisy, sengaja mau lihat tuh, benar gak nih? Ternyata benar hai Umar, dan saya ucapkan di depan mata kamu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Jadi lihat bagaimana akhlaknya. Tapi perlu dipertemukan antara riwayat seperti ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang kafir ini, dengan bagaimana juga Nabi SAW bermuamalah mereka kalau di tempat seperti kancah peperangan. Ini harus diketahui, karena banyak orang salah paham nih, gitu kan? Jadi gara-gara begini akhirnya semua Yahudi nggak apa-apa ditoleransi, enggak. Ada riwayat Nabi SAW di dalam perang Badr, beliau pernah menghenuskan pedang. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Lalu Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW yang terkenal sangat kuat. Hamzah ini dulu sebelum masuk Islam di Mekah, kalau berburu harimau, berburu singa, bukan rusa, bukan kelinci. Orangnya kekar, kuat. Yang dimakan singa, harimau, yang dia buru gitu kan. Maka Hamzah berkata, saya Rasulullah, kasih ke saya. Paman Nabi, Nabi SAW tarik, nggak dikasih. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Tentu pedang dikasih di kancah peperangan, pastilah dipakai untuk memerang gitu kan. Hamzah bilang, saya Rasulullah, kata Nabi itu. Diulangi lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, anak mantunya, dan terkenal sangat kuat secara fisik gitu kan. Itu beliau mengatakan, saya Rasulullah, langsung mau mengambil. Kata Nabi SAW, tidak, ditarik. Diulangi lagi, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Mikdad ini sahabat Nabi yang terkenal ya. Sampai Umar bin Khattab menghitung karena kuatnya fisiknya Mikdad,
Satu orang di kancah peperangan sama Mikdad dibandingkan dengan 1000 orang. Luar biasa, suaranya keras, orangnya kekar, pemberani. Pokoknya berhubungan dengan jihad, udah di saf pertama. Paling pertama nyerang musuh. Mikdad berdiri, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Ini kalau Hamzah, Ali, Mikdad, radhiyallahu anhum ditolak, siapa yang akan dikasih nih? Nabi masih ulangin. Gitu kan? Siapakah yang akan memberikan haknya untuk Rasul di pedang ini? Lalu berdiri Abu Dujana, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah. Dia tidak ambil langsung, dia bilang, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Dan ini yang Nabi SAW ingin nih, nanya dulu sebelum ambil. Jadi waktu ditanya begitu kata Nabi SAW, engkau mengambil pedang ini dan engkau menggunakan untuk memerangi musuh Allah sampai bengkok. Ini lawan nih sekarang. Di sini saatnya kau membunuh orang di medan perang, tapi bukan di tempat yang aman. Ini perlu digarisbawahi nih. Jadi tidak boleh seorang muslim mengganggu tetangganya non muslim, merusak keamanan, apalagi namanya ahli zimmah. Ahli zimmah itu orang-orang non muslim di bawah naungan pemerintah Islam, kayak kita di Indonesia misalnya. Pemerintah kita muslim, di bawah naungannya banyak warga negara non muslim. Ini nggak boleh digangguin. Kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang mengganggu zimmi, orang yang di bawah naungan pemerintah Islam, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Nggak boleh. Bahkan kita harus berbuat baik dengan orang non muslim, senyum, bantu, ya. Kita dakwahin, orang tua kita tetap kita bakti, kerabat kita tetap silaturahim, iya. Kecuali mereka mencoreng kehormatan agama, itu lain. Mereka sudah hina Al-Quran, mereka hina jilbab, itu lain, laporin, itu kan tidak masalah. Tapi kalau di kancah peperangan lain, sudah berhadapan, kita dibunuh atau kita membunuh, gitu kan, itu lain. Dan itu pun masih ada pesan Nabi SAW, perhatikan Islam agama akhlak yang luar biasa. Kata Nabi SAW kepada pasukannya, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang menyerah, gitu kan? Jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak tumbuh-tumbuhan. Jelas. Subhanallah, dalam sejarah manusia dicatat cuma pasukan Islam yang tidak pernah bantai anak-anak, nggak pernah. Nggak pernah bantai perempuan, orang tua, orang menyerah saja nggak boleh lagi. Udah nggak bisa. Sampai ada sebuah riwayat, seorang sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau pernah di kancah peperangan nih, lagi bacot-bacotan sama musuh, lagi tangkis-tangkis serang. Ini kalau Usama bin Zaid nggak nyerang, akan dibunuh dia sama musuh itu. Jelas-jelas semangat tuh musuh membunuh dia. Setelah duel, subhanallah, pedangnya musuh jatuh. Kalah musuh ini, kepukul tangannya, jatuh pedangnya. Sama Usama mau ditebas nih. Ini jelas-jelas kalau dia tidak dibunuh tadi dia akan bunuh saya. Pas mau ditebas, orang itu bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tuh. Usama bingung nih, tebas nggak nih? Ini masuk Islam. Tidak lama kemudian dibunuh sama Usama. Didengar oleh Nabi SAW. Nabi panggil, kenapa Usama kau bunuh dia? Dia sudah syahadat. Dia bilang, ya Rasulullah, dia ucapkan karena takut lihat pedang saya. Sebelumnya dia bacot-bacotan sama saya nih. Kalau saya nggak nangkis, saya akan dibunuh sama dia. Begitu pedangnya jatuh baru syahadat. Enak benar tuh. Gimana? Maka saya bunuh dia karena saya tahu dia cuma, menurut saya, kata Usama, dia cuma ucapkan karena takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Benar yang kau buat? Enggak. Kata Nabi apa? Hai Usama, apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia dusta atau tidak? Diulangi lagi, hai Usama, apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia dusta atau tidak? Wahai Usama, diulangi terus sampai Usama bilang, Nabi SAW ulangi sampai telinga saya sudah nggak nyaman dengarnya. Saya berharap masuk kuburan, mati dan tidak hidup lagi. Karena Nabi ulangin terus, apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia dusta atau tidak? Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Hukum Islam secara zahir. Orang ini ngaku Muslim, oh ya sudah. Oh mu'allaf, mungkin dusta. Nggak ada urusannya dusta. Ada Tuhannya, bukan tugas kita. Dia dusta, Allah akan cabut urat sarafnya. Allah bisa matiin seketika. Apa yang harus kita khawatirkan? Dalam Islam hukum-hukum zahir harus diambil pelajaran nih. Sekarang di masjid ini ada orang datang bawa proposal. Ini Bapak Ibu sekalian, saya mau bangun masjid. Bawa nih, biaya 1 miliar. Lalu kita sumbang semua. Dapat 1 miliar nyumbang. Sebulan kemudian kita tahu dia dusta. Rugi ke kita? Sama sekali enggak. Innamal a'malu binniyat. Allah balas sesuai dengan niat kita. Allah akan tetap kasih istana di surga walaupun masjidnya nggak dibangun. Karena niat kita dari awal. Ini masuk juga dalam masalah fakir miskin. Orang minta-minta, syaitan bisikin tuh masih kuat, masih mampu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tugas kita orang lagi minta, kasih. Bukan kita tanya bagaimana dia benar atau enggak. Dia dusta, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita dicatat pahala